apa yang pian bisa lakukan, maka pian berkhidmatlah. Karena tidak rugi orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, inna ibnati hadza Fatimah, ujar Nabi, anakku Fatimah ini innama summiyat Fatimah li'anna Allah fatamaha wa muhibbiha minan nar. Fatimah itu dinamakan Fatimah karena Allah akan selalu melindungi, menjaga Fatimah dan siapapun yang mencintainya dari api neraka. Jadi siapa yang mencintai Fatimah dan mencintai keluarga Fatimah, maka insya Allah orang itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulun melihat dalam sebuah riwayat diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami yang bersumber dari Sayyidina Ali, yang kemudian Sayyidina Ali mengatakan Nabi Muhammad bersabda, arba'atun ana lahum syafi'un yaumal qiyamah. Ujar Nabi, ada 4 orang, ada 4 golongan yang kelak di hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Nah, berarti ini adalah 4 golongan yang dijanjikan oleh Nabi akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Kan nyaman? Ini kita berandai-andai. Seandainya ada orang yang bisa menjanjikan kita bertemu dengan Habib, Baparak lawan Sidin, bersalaman lawan Habib, kita cari orang itu, kita olah. Ini orang menjanjikan bahwa kita diberi syafaat di hari kiamat. Bila pian diberi syafaat oleh Nabi, pian selamat dari azab, kada bakal diazab. Ada 4 golongan mereka ini. Siapa mereka? Yang pertama ujar Nabi, al-mukrim lidzurriyyati, yaitu orang yang memuliakan keturunan beliau. Orang yang memuliakan keturunan Nabi, mereka di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal qadhi lahum hawaijahum. Yang kedua adalah orang yang membantu untuk mengabulkan segala hajat-hajat mereka. Ada Habib kesian memiliki satu kesulitan, memiliki satu hajat. Sidin belum bisa melakukan sesuatu supaya hajatnya itu terkabul, tetapi pian memiliki kemampuan untuk mengabulkan hajat Sidin, kabulkan. Maka orang yang mengabulkan segala hajat para anak cucu Nabi Muhammad ini kelak di hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wasa'i lahum fi umurihim 'indama darru ilaihi, yaitu orang yang berjalan ke sana kemari untuk mengurusi urusannya para habaib. Berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, keluarga Nabi hendak ini dan itu, tapi mereka kada bisa melakukan, lalu pian yang menguruskan, mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan keluarga Nabi, maka orang ini kelak juga akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya berkhidmat kada rugi, tidak akan rugi orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berkhidmat kepada keluarga Nabi kelak akan diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wal muhibbu lahum biqalbihi wa lisanihi, yaitu orang yang mencintai keluarga Nabi dari hati maupun dari lidahnya. Tidak keluar dari lidahnya terkecuali pujian kepada keluarga Nabi Muhammad. Tidak
tidak keluar dari mulutnya terkecuali pembelaan terhadap keluarga Nabi Muhammad. Tidak keluar dari mulutnya terkecuali mereka mencoba untuk mempertahankan kehormatan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian kada usah terlalu banyak umpat campur terhadap apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Ini kadang yang jadi masalah, kita yang jaba ini, kita yang orang biasa ini berani-berani memasuki ranah kehormatan keluarga Nabi Muhammad. Jangankan kita yang jaba yang kada bisi apa-apa, pernah suatu hari ada pertanyaan kepada seorang ulama, itu diriwayatkan oleh Habib Zain bin Sabit dalam Al-Hajjus Sawi. Mana mulianya antara orang alim, tapi biasa, orang kayak kita nih, nanang kada tahu juga keturunan siapa. Orang biasa seperti kita, misalnya, lalu orang tua alim, lalu ada habib, maaf, mungkin tidak sealim yang ini. Secara zahir, tampaknya yang ini alim benar, si kiai ini alim. Sedangkan si habib ini kasihan tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Karena kemuliaan si alim, kemuliaan kiai, itu kemuliaannya ada pada sifat. Sedangkan Habib itu kemuliaannya ada pada zat. Maksudnya, ini kiai, itu kenapa dihormati orang? Lantarannya alim, lantaran ada ilmu di dadanya. Ini sifat Tuhan. Bila sifat Allah yang ilmu Allah Ta'ala ada di dadanya yang mulia, tapi seandainya suatu saat kiai itu gila, kira-kira masih dihormati orang? Kalau kiai itu tiba-tiba gila, kira-kira masih dihormati orang? Kada. Karena kemuliaannya ini sifat, lantaran ilmu itu ada di dadanya, makanya dimuliakan orang. Seandainya Allah cabut ilmunya, maka orang itu kada bakal lagi dimuliakan orang. Jadi kemuliaannya itu hanya berdasarkan sifat, hanya ilmu yang berada sementara di dirinya. Nah, sedangkan keluarga Nabi Muhammad ini di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad. Dan inya alimkah, kada alimkah, kelakuannya A kah, B kah, inya waras kah, maaf dalam tanda kutip gila kah, tetap di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Jadi kada ada urusan pian umpat campur terhadap kehormatan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dulu diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Abbas dalam surat beliau. Al-Habib Ahmad bin Hasan pernah bercerita dulu. Ini bahasa Habib Ahmad bin Hasan. Wa takhallaqa ba'du ali baitin nabi bi akhlaqin damim. Ada sebagian keluarga Nabi dulu yang mungkin inya berakhlak kurang bagus. Entah apakah yang mereka lakukan, walhasil akhlaknya kurang bagus. Lalu tiba-tiba ada seorang kiai, ada orang alim yang mengiktiraf, sampai tidak sadar terucap, oh itu dia Habib itu dia. Pokoknya mengucapkan sesuatu seakan-akan kenapa jadi Habib tuh kelakuannya gitu? Kenapa Habib tuh adabnya begitu? Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para Habib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok
kalian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, adaita waladi, ujar Nabi, engkau telah menyakiti anak. Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluarga. Lalu dijawab oleh kiai tadi, oleh si ulama tadi. Dia katakan, ya Rasulullah, fa'ala kada wa fa'ala kada wa fa'ala kada. Ya Rasulullah, inya tuh kelakuannya begini, inya menggawi ini, inya menggawi ini, inya melakukan ini. Artinya disebutkannya, mungkin dia melakukan yang kada baik, mungkin melakukan ini. Pokoknya semua disebutkannya di hadapan Nabi. Lalu kemudian Nabi menghadapinya dan Nabi berkata, ujar Nabi, al-waladul aq hal yarithu abaham. Di dalam mimpi ujar Nabi, aku ingin bertanya lawan itu, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada bapaknya, lalu bapaknya mati, apakah anak itu dapat waris atau tidak? Anak yang durhaka lawan orang tua dapat waris kan? Dapat waris kan? Di mana? Dapat waris kan? Anak durhaka lawan abahnya, waktu hidup ketujuh melawan abahnya, ketujuh hidup ketujuh menyahut abahnya. Ketika abahnya meninggal, apakahnya dapat waris atau tidak? Dapat. Siapa yang madahkan anak durhaka kada dapat? Dapat kada? Dapat. Lalu apa ujar Nabi? Nah, ini disebutkan dalam kitab Zuhurul Haqaiq yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Coba kita lihat apa ujar Nabi. Ulang sekali lagi. Ujarnya, ya Rasulullah, orang ini kelakuannya begini-begini si Habib nih. Karena melakukan ini, karena sifatnya begini, karena akhlaknya begini. Seakan-akan yang menceritakan ini, ya Rasulullah, anak ini kelakuannya kada baik. Ini ya Rasulullah, ia mengerjakan sesuatu yang kada bagus. Itu dibahasnya di hadapan Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, bila anak itu durhaka, kira-kira anak itu mewaris orang tuanya atau kada? Lalu si laki tadi menjawab, mewaris ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi mengatakan, hada waladi wa adabu alaih. Ujar Nabi, ini kakak ini jadi Nabi anakku, dan urusan adabnya itu adalah urusanku, jadi Nabi bukan urusan kamu. Ini anakku, ujar Nabi. Kan Nabi kamu bukan campur urusanku. Masalah adabnya begini, masalah akhlaknya begini, itu urusanku, jadi Nabi bukan urusan kamu. Paham tak? Sedurhaka-durhakanya anak lawan orang tua, tetap kedurhakaan itu kada akan menghalangi warisan dari orang tua. Ini keluarga Nabi Muhammad. Nah, sampai suatu saat, sampai suatu waktu, masalah akhlak mereka itu urusan Nabi SAW. Dan jangan main-main dengan kehormatan keluarga Nabi SAW. Bahkan ada ancaman keras, ada ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mencoba untuk memusuhi keluarga Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazib. Ulang, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Qazib bin Ja'far Shadiq. Ali Ar-Ridha anak Musa Al-Qazim, Musa Al-Qazim anak Sayyidina Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq anak Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir anak Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishtadda ghadabullah wa ghadabu rasulih wa ghadabu malaikatihi ala man ahraqa dama nabiyyin aw adahu fi 'iddatihi." Ujar Nabi, Allah akan sangat marah.
Allah akan sangat murka. Begitu juga Nabi akan sangat murka. Begitu juga malaikat. Allah, Nabi, malaikat, mereka akan sangat murka kepada orang yang berani menumpahkan darah para nabi dan orang yang mencoba menyakiti nabi melewati keluarga. Pian kada menumpahkan darah nabi, tapi pian menyakiti keluarganya, sama aja. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat daripada Sayyidina Imam Ali Ar-Ridha. Jadi jangan sekali-sekali berani merusak kehormatan keluarga Nabi. Ini ulun sampaikan ke pian, ulun merasa perlu untuk menyampaikan ini karena banyak